Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa melihat di layar LCD dan saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Kemudian kita lanjut pasal yang ke-23 ayat 22 sampai 24. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan yang terakhir kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-52 sampai 53. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti kita ketahui bahwa dalam beberapa waktu ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, terutama menggali atau mempelajari tentang makna pengakuan iman rasuli. Kalau minggu lalu kita membahas tentang kalimat dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dan hari ini kita akan membahas kalimat berikutnya, yaitu yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang mendengar kalimat bahwa Yesus itu mati dan dikuburkan, itu seringkali muncul pertanyaan atau pertanyaan yang tujuannya itu untuk menyerang, gitu ya, bukan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul itu demikian. Kira-kira peristiwa Yesus mati itu benar-benar terjadi enggak? Jangan-jangan itu cuma dongeng. Jangan-jangan itu cuma cerita mitos. Ya. Kemudian ada juga agama lain yang mengatakan demikian. Yang mati di kayu salib itu bukan Yesus. Yang mati di kayu salib itu Yudas yang diserupakan. Jadi Yesus itu tidak mati. Kemudian pertanyaan yang lain yang juga sering muncul. Mengapa Yesus itu harus menderita dan mati untuk mengampuni dosa? Kalau Allah itu maha kuasa, dia maha segalanya. Kenapa enggak langsung aja manusia itu diampuni dosa-dosanya? Enggak usahlah pakai drama-drama penyaliban. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan semacam ini seringkali dilontarkan untuk menyerang, untuk menyudutkan, untuk melemahkan keyakinan kita sebagai orang percaya. Dan tidak jarang ketika apologet dari golongan yang lain itu mempertanyakan ini dan kemudian mencoba menjelaskan fakta-fakta yang mereka sampaikan. Tidak jarang orang Kristen itu kemudian bingung. Iya, sebetulnya cerita tentang Yesus ini mitos atau fakta ya? Sebetulnya Yesus mati sungguhan enggak ya? Sebetulnya perlu enggak sih Yesus itu mati di atas kayu salib menderita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti di dalam pengantar yang saya sampaikan di awal tahun ketika kita berbicara, saya menyampaikan kenapa kita perlu belajar mengerti pengakuan iman rasuli. Salah satunya adalah untuk menolong kita memahami siapa dan apa yang sedang kita percaya.
Dan ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, itu kita ngerti makna yang terkandung di dalamnya itu apa. Sehingga ketika datang pertanyaan-pertanyaan yang menyerang, kita tahu meskipun kita mungkin tidak bisa menjelaskan dengan cukup baik, tapi kita tahu bahwa apa yang kita percaya, apa yang kita ucapkan dalam pengakuan iman rasuli, itu adalah dasar iman yang benar. Kalimat yang mengatakan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ini sebetulnya menjadi sebuah jawaban yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa peristiwa kematian Kristus dan penderitaan Kristus itu benar-benar terjadi. Itu bukan mitos, itu bukan sekedar cerita dongeng atau cerita isapan jempol. Penyebutan kata Pontius Pilatus dalam pengakuan iman rasuli itu bukan tanpa tujuan. Kenapa sih kita perlu menyebutkan nama Pontius Pilatus di dalam pengakuan iman rasuli? Pokoknya kan yang penting ada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Tapi kenapa di dalam bagian pengakuan iman rasuli itu disebutkan kata Pontius Pilatus? Penyebutan nama Pontius Pilatus di dalam pengakuan iman rasuli itu membuktikan bahwa penderitaan dan kematian Yesus itu adalah peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Pontius Pilatus itu bukan tokoh fiktif. Pontius Pilatus itu bukan tokoh cerita dongeng seperti cerita-cerita dongeng misalnya si kancil gitu ya. Tetapi Pontius Pilatus ini adalah sosok pribadi yang benar-benar pernah ada dan hidup di dalam sejarah. Bukan hanya Alkitab yang menyatakan ada satu pribadi yang namanya Pontius Pilatus. Ada banyak catatan-catatan sejarah atau penulis-penulis yang tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Itu yang menyebutkan bahwa Pontius Pilatus itu adalah seorang pejabat Romawi yang ditunjuk oleh Kaisar Tiberius untuk memimpin atau memerintah provinsi Yudea dari tahun 26 hingga 36 Masehi. Jadi sosok yang namanya Pontius Pilatus ini benar-benar hidup, benar-benar pernah ada. Dia memerintah sebagai pejabat gubernur di Yudea tahun 26 sampai 36 Masehi. Selain penyebutan nama Pontius Pilatus di dalam pengakuan iman rasuli yang membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar pernah menderita, ada dan mati di atas kayu salib. Ada banyak juga tulisan-tulisan kuno yang mengkonfirmasi, yang mencatat tulisan-tulisan kuno non-Kristen yang mencatat dan yang membuktikan bahwa peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Ya, kita akan melihat beberapa tulisan gitu ya. Yang pertama tulisan dari Flavius Josephus ya. Flavius Josephus ini seorang sejarawan Yahudi ya. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi yang tulisan-tulisannya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, di dalam salah satu tulisannya yang berjudul Antiquity of the Jews di buku yang ke-18 bab 3 ayat 3 itu ia menulis begini. Sekitar waktu itu ada seorang bijaksana bernama Yesus. Jika memang dia bisa disebut seorang manusia. Ya, dia mengatakan demikian karena dia tahu bahwa Yesus ini melakukan hal-hal yang hebat gitu ya. Karena itu dia menambahkan frase jika memang ia bisa disebut seorang manusia. Ketika Pilatus, nah ada penyebutan kata Pilatus. Atas desakan para pemimpin kita menghukumnya untuk disalib, mereka yang telah mencintainya sejak awal tidak meninggalkannya. Jadi di dalam tulisan Flavius Josephus ini, dia menjelaskan bahwa pada masa itu ada seorang yang bernama Yesus yang dihukum oleh Pilatus atas desakan para pemimpin Yahudi. Ini adalah catatan sejarah. Nah, tulisan ini seringkali juga disebut sebagai Testimonium Flavianum gitu ya. Jadi ini adalah pengakuannya dari Flavius gitu ya. Dia mengatakan bahwa pada masa itu ada seorang yang bernama Yesus. Itu dihukum mati oleh Pontius Pilatus atas desakan para pemimpin Yahudi. Kemudian selain dari Flavius Josephus ada seorang yang bernama Tacitus ya. Sejarawan Romawi ya. Kalau yang tadi sejarawan Yahudi, yang ini sejarawan Romawi. Dalam karya tulisnya yang berjudul Annals, dia menulis demikian.
Kristus, dari mana nama itu berasal, menderita hukuman mati pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu pejabat kami, Pontius Pilatus. Jadi Tasius ini juga menceritakan atau menulis bahwa pada masa itu Pontius Pilatus, pejabat Romawi, itu menghukum seorang yang disebut dengan Kristus. Jadi Tasius menulis ini itu dalam kaitan konteks, ia menjelaskan bahwa bagaimana Kekaisaran Nero menyalahkan orang Kristen atas kebakaran besar di Roma tahun 64. Ya. Nah, kemudian ada juga seorang filsuf Stoik atau dari Suria yang bernama Mara Bar Serapion. Ya, dia menulis dia menyebut atau merujuk seseorang yang bernama Raja Yahudi ketika ia menulis surat kepada anaknya. Jadi dalam sebuah surat yang dia tulis kepada anaknya, ia merujuk pada kematian seorang Raja Yahudi yang bijaksana. Dia menulis demikian. Kebaikan apa yang dilakukan orang Yahudi dengan membunuh raja mereka yang bijaksana? Segera setelah itu kerajaan mereka dicabut. Namun raja itu hidup dalam ajaran yang telah diberikan. Ya, ini seorang filsuf Stoik dari Suriah. Ya. Nah, kemudian ada juga seorang yang bernama Lucian dari Samosata, gitu ya, seorang filsuf dan juga satiris dari Yunani. Lucian dalam tulisannya di bukunya yang berjudul The Death of Peregrinus menyebutkan tentang seorang Kristen yang menyembah. Jadi orang-orang Kristen yang menyembah seorang manusia yang disalibkan di Palestina sebagai pendiri mereka. Dan Talmud Yahudi sendiri, ya, Talmud itu kumpulan tradisi-tradisi ajaran Yahudi yang dianggap sebagai ajaran-ajaran rabi yang penting. Talmud sendiri itu menulis, ya, dikatakan bahwa Talmud menyebutkan eksekusi Yesus. Dikatakan pada malam Paskah Yesus digantung. Ya, kata digantung ini adalah istilah yang sering digunakan oleh orang Yahudi atau tradisi Yahudi untuk merujuk pada peristiwa penyaliban. Nah, dari sumber-sumber ini kita bisa melihat bahwa peristiwa kematian Yesus itu bukan hanya dicatat oleh Alkitab. Peristiwa kematian Yesus itu juga dicatat oleh sejarawan-sejarawan Yahudi, Yunani, Suria. Dan Talmud Yahudi sendiri menyatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu mendengar orang mengatakan, oh Yesus itu gak benar-benar mati, itu loh cuman cerita dongeng, itu loh cuman mitos. Bapak Ibu bisa menjawab dan menjelaskan. Bapak Ibu tahu bahwa peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan mitos. Itu adalah fakta sejarah. Dan apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah benar. Dan apa yang kita ikrarkan setiap minggu itu adalah sebuah kebenaran. Nah, kemudian kalimat selanjutnya dikatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kalimat selanjutnya, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Seperti saya katakan tadi di awal, seringkali kalimat ini juga menimbulkan pertanyaan. Yaitu, mengapa untuk mengampuni dosa, Yesus harus datang ke dalam dunia mati di atas kayu salib. Allah kan maha kuasa. Allah kan maha besar. Allah itu cukup bersabda dengan mengatakan, dosamu ku ampuni. Kan bisa. Kenapa harus pakai drama penyaliban? Kenapa harus mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menjadi manusia sejati dan menjadi Allah sejati untuk mati di atas kayu salib? Pernah enggak kita berpikir, iya kenapa ya? Kenapa enggak langsung aja diampuni? Allah kan maha kuasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 dikatakan demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penulis Ibrani menuliskan dan menjelaskan bahwa yang namanya pengampunan dosa itu harus ada pengorbanan.
Karena itu di dalam perjanjian lama, ketika orang Israel itu datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, mereka harus memberikan korban persembahan. Korban persembahan berupa hewan yang dipotong, yang darahnya dicurahkan, yang darahnya kemudian dipercikan ke atas tutup pendamaian. Ini untuk menunjukkan, ini adalah sebuah ritual untuk menunjukkan bahwa tanpa penumpahan darah itu tidak ada pengampunan dosa. Nah, apa yang dilakukan dalam perjanjian lama itu adalah tipologi, gambaran. Itu bukan yang sebenarnya, karena dalam korban binatang itu tidak sebanding untuk bisa mengampuni dosa manusia. Yang bisa menebus manusia harus manusia. Tetapi ritual yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah tipologi, gambaran yang nanti akan digenapkan melalui kematian Kristus di atas kayu salib, korban yang sesungguhnya, korban yang sejati. Karena itu di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa kematian Kristus itu satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali pengorbanan untuk menebus seluruh dosa manusia. Karena ini adalah penebusan yang sejati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Ibrani mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan untuk menanggung konsekuensi dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah kita adalah Allah yang kudus dan Allah kita adalah Allah yang adil. Di dalam keadilannya, dosa itu harus dihukum. Ini adalah bagian yang sudah sering kali saya sampaikan kepada kita di dalam khotbah-khotbah saya. Yang namanya dosa itu harus dihukum. Dosa tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena ketika Allah itu mengabaikan dosa, tutup mata lah, gak apa-apa karena aku kasih. Maka sesungguhnya Allah itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keberadaan dirinya. Hakikat dirinya yang kudus. Ya, Allah itu, kalau kita belajar firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Allah itu memiliki sifat dia kudus. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang maha kasih. Dia adalah Allah yang adil. Ya. Nah, ketika dia itu dalam sifatnya sebagai Allah yang adil, dosa harus dihukum. Ketika ia mengabaikan dosa, itu bertentangan dengan sifat kekudusannya. Dan Allah tidak bisa melakukan itu. Karena itu yang namanya dosa, itu harus dihukum. Pada satu sisi, ia adalah Allah yang kasih. Ia tidak bisa membiarkan manusia yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, itu mati di dalam hukuman. Pada satu sisi dia Allah yang adil. Ia tidak bisa membiarkan dosa. Dosa harus dihukum. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan memerlukan bayaran atas dosa berupa hukuman. Tetapi pada sisi yang lain Allah itu kasih. Ia tidak bisa membiarkan manusia berdosa dihukum. Karena Allah tahu manusia itu tidak bisa membayar hukuman dosanya sendiri. Ia tidak sanggup menanggung konsekuensi. Kamu tak ampuni. Bukan dengan cara menutup mata terhadap dosa. Karena semua itu bertentangan dengan hakikatnya. Yang kudus, yang suci, yang kasih, yang adil. Dan Allah tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya. Karena itu di dalam hakikatnya sebagai Allah yang adil. Dan di dalam hakikatnya sebagai Allah yang kasih, ia tidak bisa mengampuni dosa dengan mengabaikan dosa manusia. Dia bisa mengampuni dosa ketika ia memenuhi tuntutan konsekuensi dosa. Yaitu harus ada pihak yang dihukum untuk menanggung dosa. Karena itu dengan inisiatifnya ia mengirim Kristus datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Karena itu tidak ada jalan yang lain untuk memperoleh keselamatan selain melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan, itu kita tidak sedang menyombongkan diri. Kita juga tidak sedang sok-sokan sebagai satu-satunya pemilik kerajaan surga, tidak.
Tetapi kita sedang menyampaikan sebuah fakta bahwa hanya melalui Kristus saja Allah yang menjadi manusia yang bisa menanggung hukuman dosa manusia untuk bisa memenuhi tuntutan konsekuensi dosa. Hanya melalui Dialah kita memperoleh jalan keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, keadilan Allah menuntut manusia harus mati. Tetapi kasih Allah menuntut Allah agar manusia diselamatkan. Saya ulangi sekali lagi. Bisa minta tolong slide-nya dimunculkan. Berikutnya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Slide yang bertuliskan keadilan Allah menuntut manusia. Nah, ini ya. Keadilan Allah menuntut manusia harus mati karena dosa-dosanya. Tetapi kasih Allah menuntut Allah agar manusia diselamatkan. Ada sebuah paradok gitu ya. Keadilan Allah itu menuntut manusia berdosa harus dihukum. Karena dosa tidak dapat bersekutu dengan kekudusan Allah. Keadilan Allah menuntut manusia harus mati. Tetapi kasih Allah menuntut Allah agar manusia diselamatkan. Karena itu pengampunan diberikan bukan hanya sebagai tindakan yang diucapkan. Ya wis dosamu ku ampuni. Tetapi pengampunan harus diberikan melalui pengorbanan yang penuh kasih. Melalui pengorbanan di atas kayu salib. Kematian Kristus adalah korban pengganti untuk keselamatan manusia. Dan tuntutan kasih dan keadilan Allah itu terpenuhi melalui salib Kristus. Karena itu kita mungkin pernah mendengar quote yang mengatakan kasih dan keadilan Allah itu bertemu di salib Kristus. Salib Kristus itu menyatakan kasih Allah dibuktikan dan keadilan Allah dibuktikan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada orang mengatakan kenapa harus ada drama penyaliban kalau Allah itu maha kuasa. Kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dosa manusia? Kenapa Allah nggak langsung aja mengampuni dosa manusia? Ini jawabnya. Hukuman dosa tidak bisa diabaikan. Hukuman dosa itu harus diselesaikan. Dan penyelesaiannya adalah melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Karena ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia menanggung kutuk yang seharusnya kita tanggung. Dia menggantikan manusia berdosa untuk menanggung murka Allah. Dan hanya melalui kutuk yang ditanggung dan murka yang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib, maka pengampunan itu bisa diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, melalui bagian ini kita diingatkan bahwa ketika kita yang sungguh-sungguh nyata dan kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah kematian yang sungguh bermakna karena melaluinya hukuman dosa, kutuk manusia sudah diselesaikan sehingga kita yang berdosa itu bisa punya relasi dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya sampai di situ. Ketika kita berbicara tentang Yesus, Allah yang datang ke dalam dunia dan merasakan penderitaan, itu juga bukan sebuah cerita yang tidak nyata. Yesus itu sungguh-sungguh menderita sengsara secara fisik dan juga secara rohani. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita akan banyak menemukan peristiwa-peristiwa di mana Yesus itu diperlakukan dengan tidak baik. Peristiwa-peristiwa bagaimana Yesus direndahkan dan diremehkan. Saya yakin sebagai manusia sejati, Yesus merasakan penderitaan. Dia merasakan terluka. Tetapi puncak dari penderitaannya baik secara fisik maupun secara mental itu dialami oleh Yesus ketika ia harus menanggung hukuman di atas kayu salib.
Ketika disalib secara mental Yesus itu mengalami penderitaan yang sangat. Yang pertama ketika dia melihat orang-orang yang dia kasihi itu mengalami ketakutan. Ketika ia melihat murid-murid yang dikasihi itu meninggalkan dia. Dia mengalami penderitaan. Dia mengalami kesedihan. Dan puncaknya adalah ketika dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini juga bukan ucapan yang disampaikan hanya sekedar drama. Tetapi ucapan ini adalah ucapan penderitaan yang ia serukan di dalam penderitaannya. Dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu bukan berarti Allah itu ia terpisah dari Allah. Tetapi pada saat Yesus ada di atas kayu salib, ia tidak dapat bersekutu dengan Bapa. Karena apa? Karena dia sedang menanggung dosa manusia. Di dalam keberadaannya sebagai manusia berdosa yang sedang menanggung dosa manusia, ia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Dan yang sepanjang hidupnya Yesus dan Allah ini bersekutu dengan begitu erat. Dan ketika salib ia harus menanggung dosa manusia. Dan benar-benar terpisah dari Allah. Itu merupakan penderitaan yang sangat bagi Yesus. Karena itu ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan bukan hanya penderitaan secara mental. Penderitaan secara demikian. Penyalipan yang Yesus alami itu berbeda dengan semua orang lain yang pernah disalib. Wah, saya penasaran. Apa bedanya? Ya, tulisan ini mengatakan penyalipan yang Yesus alami itu berbeda dengan penyalipan yang dialami oleh orang yang lain. Mungkin kita mengatakan, "Oh iya, kalau orang-orang yang lain itu disalib karena menanggung hukuman dosanya sendiri." Betul, Yesus tidak menanggung hukuman dosanya sendiri. Itu yang menyebabkan beda, betul. Tetapi bukan hanya itu. Dari segi fisik pun penyalipan Yesus itu juga berbeda dengan penyalipan-penyalipan yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam tradisi Romawi, gitu ya, orang Romawi tidak akan pernah menyalibkan warga Romawi sendiri. Jadi yang disalib itu pasti bukan warga Romawi. Ya. Karena apa? Karena peristiwa penyalipan atau hukuman penyalipan itu adalah hukuman yang dianggap paling hina. Karena hanya orang-orang yang kejahatannya itu dianggap kejahatan-kejahatan yang besar saja yang akan disalib. Sementara orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan biasa yang tidak sepadan dengan hukuman salib itu biasanya hanya dicambuk. Jadi orang yang dicambuk itu pasti tidak disalib. Tetapi orang yang disalib itu juga tidak akan dicambuk dulu. Dia akan langsung disalib. Karena sudah tahu, oh ini salahnya besar, dosanya besar. Wis keatik dicambuk, langsung disalib. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat-ayat Alkitab yang kita baca, Yesus itu enggak cuma disalib. Yesus ya dicambuk, kemudian yang disalib. Ada tulisan yang menjelaskan cambuknya orang Romawi itu agak berbeda. Dia itu tidak terlalu panjang. Dan di ujung-ujungnya itu ada tujuh salur-salur gitu ya. Yang di tujuhnya itu ada tujuh paku masing-masing gitu ya. Jadi kalau dipukul itu biasanya cepat gini ya. Kalau cambuknya panjang kan gini ya. Ini enggak, karena pendek dia cepat jurut gitu ya. Dan katanya biasanya hukuman cambuk itu dilakukan minimal 40 kali. Satu kali mukul itu akan ada 49 luka. Karena ada 7 masing-masing sulur itu ada 7 kaitan. Jadi begitu sekali pukul itu ada 49 luka. Kita bisa ngitung aja 49 kali 40 kali ada berapa banyak luka. Dan biasanya orang kalau sudah dicambuk kayak gitu klenger sudah gitu ya. Nah tapi biasanya setelah selesai dicambuk ya sudah selesai hukumannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Yesus itu bukan hanya disalib. Tetapi dia melewati proses dicambuk. Ya kalau kita baca ya. Karena mungkin awalnya Paulus mengatakan dia ini gak pantas dihukum mati. Jadi wes dicambuk aja. Tapi setelah dicambuk orang-orang Yahudi itu masih gak terima. Mereka berteriak-teriak. Salibkan dia, salibkan dia. Dan Pontius Pilatus ini gak mau ribut. Gak mau repot, gak mau ruwet. Ya sudah. Dan akhirnya Yesus disalib. Jadi penderitaan yang Yesus alami itu bukan penderitaan yang kalau dalam bahasa gaul sekarang ini. Bukan penderitaan yang kaleng-kaleng. Itu adalah penderitaan yang sungguh-sungguh menderita.
baik secara mental maupun secara fisik. Tubuhnya benar-benar tercapik, lukanya benar-benar menganga. Penderitaannya itu benar-benar sengsara. Dan bukan hanya itu, dikatakan bahwa dia menderita sengsara di bawah penderitaan, di bawah Pontius Pilatus. Kemudian dikatakan disalibkan, mati dan dikuburkan. Yesus adalah Allah sejati, tetapi dia juga manusia sejati yang turut merasakan penderitaan yang nyata. Ketika dia menjadi manusia, dia menderita, dia bergumul, dia mengalami begitu banyak hal yang buruk dalam hidupnya. Yesus pernah mengalami pencobaan. Karena itu di dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini menghiburkan kita. Jadi kalau kita itu mendengar cerita tentang dalam tanda petik drama penderitaan Kristus, itu bukan hanya sebuah cerita yang patut dikenang dengan air mata. Itu bukan hanya cerita yang membuat kita terharu dan merasa aduh sakno ya Yesusku menderita, enggak. Tetapi cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah yang turut menderita, Allah yang pernah menderita dan tahu apa artinya menderita. Sehingga ketika kita di dalam penderitaan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam kesulitan kita, kita datang kepadanya. Dia itu bisa berkata kepada kita, aku ngerti penderitaan, aku ngerti kesusahanmu, aku tahu apa artinya menderita. Karena aku juga pernah menderita. Itulah hebatnya Allah kita. Allah kita bukan Allah yang nun jauh di sana, yang tidak turut merasakan penderitaan-penderitaan kita. Dia adalah imam besar yang tahu apa artinya lapar. Dia adalah imam besar yang tahu apa artinya menderita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dalam penderitaan dan dihiburkan oleh seseorang yang pernah menderita, itu rasanya berbeda. Beberapa waktu ini saya sedang mendampingi seorang saudara yang mamanya sedang mengalami sakit kanker. Dalam keadaan-keadaan yang sulit dia sering menelpon saya. Dia tanya macam-macam ya, tanya ya apa kalau kondisi begini, karena saya pernah punya papa yang sakit kanker gitu ya, dia tahu. Jadi ketika ada pengobatan-pengobatan yang harus dilakukan, dia tanya, ini prosesnya kayak gini betul kah? Ini kayak gini sudah baik kah? Gitu. Karena dari banyak, dia mengatakan satu kalimat begini, banyak orang yang datang kepadaku, memberi bermacam-macam nasihat, tapi mereka itu gak pernah tahu apa yang tak rasakan. Dan dia tidak mengucapkan itu kepada saya, karena dia tahu saya pernah merasakan punya papa yang sedang sakit kanker. Ya. Nah, sampai satu ketika dalam keadaan yang cukup kritis, dia sedang bersedih, beberapa hari murung gitu ya. Kemudian oleh suaminya disarankan untuk telepon saya. Dalam pembicaraan saya menguatkan, memberikan dukungan, menyemangati gitu ya. Sambil mengingatkan kenyataan-kenyataan yang memang tidak mudah gitu ya. Tidak lama kemudian suaminya WA saya. Dia mengatakan begini, kalau ibaratnya ya, saya ini suaminya, baterai saya itu baterai biasa. Kalau baterainya ibu, baterai alkalin dia ngomong gitu ya. Begitu kontak dengan ibu, dia itu bisa sukacita. Dia bisa lebih tenang, dia bisa merasa lebih baik. Memang ceritanya tidak berakhir dengan gembira gitu ya. Kemarin siang saya ditelepon kalau mama terkasihnya dipanggil Tuhan pulang ke surga. Peristiwanya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh papa saya. Ada masa ketika tidak bisa
kencing lagi, kemudian tidak sadar. Waktu dengar itu, saya itu seperti memutar kembali peristiwa yang dialami gitu ya. Saya itu merasakan lagi penderitaan yang, kesedihan yang saya alami gitu ya. Karena saya pernah ngalami gitu ya. Dan ketika dia bercerita itu saya bisa menguatkan dan saya menasehatkan. Termasuk langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi hal-hal yang kritis. Nanti kamu akan ketemu, kamu nanti pasti sampai pada titik di mana dokter akan memanggil kamu dan bertanya, kalau nanti mamamu kritis, SOP apa yang kamu mau? Mau dibawa ke ICU, pasang ventilator, tekan jantung atau tidak? Saya menyampaikan itu bukan untuk menakut-nakuti atau menghilangkan semangatnya, tapi saya katakan harus bersiap. Runding baik-baik dengan keluarga, apa yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya bisa memberi nasihat, saya bisa menguatkan, saya bisa menyemangati karena saya sudah melewati jalan itu. Demikian juga dengan Kristus, demikian juga dengan Yesus. Ketika kita datang kepadanya ngomong, Tuhan aku ini menderita. Kalau dia ngomong, aku ngerti nak nek kamu menderita, aku pernah ngalami. Tuhan aku ini lapar, aku tahu, aku pernah lapar. Tuhan, aku mengalami kesulitan yang besar. Aku juga pernah mengalami itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dikatakan dia adalah Allah yang peduli, dia adalah Allah yang mengerti, itu bukan sekedar slogan. Itu adalah kenyataan. Dia bukan Allah yang nun jauh di sana, yang tidak dapat turut merasakan penderitaan kita. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki hari ini. Yaitu memiliki Allah yang penuh kasih. Dan bukan hanya Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengerti. Allah yang dapat turut merasakan penderitaan kita. Dia yang terluka, dialah yang menyembuhkan. Kristus yang pernah menderita, dia bisa mengerti penderitaan kita. Kristus yang pernah terluka, dia akan membalut luka-luka kita. Kristus yang pernah menderita, dia mengerti penderitaan kita. Dan bukan hanya mengerti, dia peduli. Dia akan menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah di dalam perjalanan kehidupan kita. Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang di dalamnya Allah tidak punya tujuan yang baik untuk kita. Allah mengizinkan kesulitan dan penderitaan tidak pernah tanpa maksud dan tujuan yang baik. Karena Allah di dalam keilahiannya, di dalam sifat dan naturnya, ia Allah yang tidak pernah berbuat salah. Ia adalah Allah yang bijaksana. Dia adalah Allah yang baik. Dan di dalam semuanya itu, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya, dengan sifatnya, dengan naturnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita sedang ada dalam keadaan-keadaan yang sulit. Kita sedang mungkin dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Kita mungkin sedang merasakan penderitaan-penderitaan yang begitu menekan kita. Marilah kita ingat bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang turut menderita bersama-sama dengan kita. Dia tahu, dia peduli. Dia adalah Allah yang terluka dan Allah yang menyembuhkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan kebaikanmu. Untuk cintamu yang engkau nyatakan kepada kami melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Melalui firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa penderitaan yang engkau alami bukanlah penderitaan yang tanpa tujuan. Penderitaan yang engkau alami adalah untuk menjadi ganti kami. Engkau menerima kutuk yang seharusnya kami terima agar kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Tolonglah kami ya bahwa apapun yang sedang kami alami hari ini, Kristus mengerti dan Kristus peduli.
Di dalam kasih dan kepedulian-Mu, Engkau akan terus menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Ajarkan kepada kami ya Tuhan untuk selalu percaya, selalu ingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami yang di luar kontrol Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup kami yang tidak diketahui Allah. Dan tidak ada penderitaan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami yang Allah izinkan terjadi bukan dengan tujuan yang baik. Ajarkan kami percaya bahwa segala jalan yang sulit, hidup yang penuh liku-liku, pada akhirnya akan membawa kami kepada kasih dan kebaikan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat GKT Nazaret yang hadir dan mendengarkan firman ini. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami penderitaan atau kesulitan hidup, entah di dalam pekerjaan, usaha, keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, studi mereka, Tuhan kiranya Engkau mengingat mereka satu persatu. Engkau di dalam kasih-Mu dan kepedulian-Mu, kami mohon untuk menolong, menopang, dan memampukan setiap jemaat-Mu melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.